Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Tidar, program studi aquaculture, ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar budidaya lele kepada Bapak. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Rizky. Ya. Kemudian, Saya Rifana Fiasari. Saya Alisa Tridamayanti. Dan saya Susanto. izin bertanya ya, Pak. Ya. Yang pertama itu, bagaimana awal mula Bapak memulai usaha budidaya ikan lele ini? Karena Bapak dulu kan kerja di travel. Nah, berhubung ada COVID ini, saya ya mengundurkan diri dari travel karena sepi. Nah, saya terus usaha ini budidaya lele. Gitu. Terus buat modalnya itu berarti dari awalnya dari mana, Pak? Terus Modal usahanya Iya. ya dari uang sendiri. Kebetulan waktu itu ada program itu bantuan, saya mengajukan proposal dari UKM ya. Nah, itu dapat 1.200.000 dari proposal yang dari kabupaten, dari Bapas itu dapat 1 juta. Sangat ya mendukung lah, sangat membantu untuk beli pakan lele. Dan untuk usaha ini Pak yang dipilih lele bukan ikan lain itu alasannya bagaimana? Satu ya cara pemeliharaannya lebih mudah, cara pemasarannya ya lebih mudah, jangka waktunya nggak terlalu lama. Kalau memang cara pemberian makannya cukup dan benar. Kira-kira berapa bulan itu Pak bisa sampai panen? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan dari bibit itu. Ya dari bibit. Dari bibit. Saya beli bibit nggak bikin bibit sendiri, nggak. Saya udah beli benih gitu. Langsung benih itu. Ya. Untuk tempat budidayanya itu awalnya gimana sih Pak? Punya sendiri atau sewa atau bagaimana Pak? Saya sewa karena nggak punya lahan sendiri. Saya kebetulan ada yang menyewakan kolam, saya ikut sewa per tahun itu. Satu kolam ada yang 150.000, ada yang 250.000 per kolamnya. terus Bapak mulai usaha budidaya itu mulai dari tahun berapa, Pak? Kurang lebihnya tahun 2020 bulan April apa ya saya mulai itu. Bulan April. Terus pemasaran ikannya itu bagaimana ya, Pak? Pemasarannya ikan diambil dari tengkulak. Jadi kalau ikan udah mulai konsumsi, kira-kira udah konsumsi, tinggal telepon tengkulaknya aja, diambil bakul, dan langganan. Waktu pas awal mau mulai budidaya itu ada berapa kolam sih Pak yang udah tersedia atau dari yang penyewa itu? Saya udah punya 2 kolam untuk lele itu. Ukurannya berapa aja Pak? Nah, sekarang ada yang 3x4, 2, yang 6x6 itu ada 2 sekarang. Nah pertamanya cuma 2 untuk lele itu 2 kolam. Terus untuk perairannya itu Pak, aliran airnya itu ngambil dari mana? Pakai keran atau saluran irigasi gitu? Saluran irigasi ya. Pakai saluran irigasi. Ya. Dari apa ya? Ya air itu irigasi. Air irigasi. Untuk mengatasi kendala dalam budidayanya itu Bapak gimana, Pak, dalam mengatasinya? Misalnya ada lelenya kena penyakit gitu ya. Ya memang kadang-kadang ya gitu, ada yang kena penyakit jamur, terutama jamur. Nah itu ya kita berusaha untuk diobati, ada kan obat jamur. Samping itu nanti dikasih itu tahu debok apa ya, pelepah pisang. Itu cacah, taruh ganti airnya, atau apa ya, tepes, tahu tepes. Itu kulit kelapa. Nah, itu juga bisa taruh di airnya. Nanti airnya kan warnanya jadi biru-biru kayak itu, untuk mengatasi jamur di samping obat jamur.
mahal lagi. Buat pakannya sendiri itu cuman pelet atau bisa dari yang lain, Pak? Ya kalau saya pelet, belum bisa ada yang lain, baru pelet. Pelet. Habis berapa itu Pak pelet setiap harinya? Tergantung, kalau semakin lama kan semakin besar, Semakin besar. Semakin banyak gitu. Misalnya pertama itu 1 kilo per 5.000 ekor misalnya toh, dan nanti minggu kedepannya jadi tambah 1 kilo lagi, 2 kilo sampai sebulan itu kurang lebih naik terus. Kalau sudah sebulan lebih baru standarkan. Berarti untuk pakan itu menyesuaikan nanti Pak, menyesuaikan dengan jumlah dan ukuran Iya, ikannya. jumlah ikannya berapa. Itu kalau 5.000 saya sering pertamanya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo itu untuk 3 kali dulu, kan sedikit-sedikit dulu, nggak langsung 1 kilo tebal, nggak habis nanti jadi jamur busuk. 1 kilo itu 3 kali. Nah, nanti minggu depan kan udah mulai besar, 2 kilo untuk 3 kali itu dibagi 3. Minggu depannya lagi kalau memang udah pertumbuhannya bagus tambah 1 kilo lagi sampai 1 bulan. Berarti kan bisa 4 kilo per harinya, pagi siang sore itu. Itu kan dulu kan awal mulai usaha kan dari kena dampak COVID kan Iya. Pak. Nah, kok Bapak memilih buat budidaya ikan lele itu kenapa kok enggak yang lain atau cari kerja yang lain gitu? Kok milih buat budidaya ikan gitu? Ya kalau saya kan ya di samping usia udah tua kan mungkin cari kerja yang lain udah susah. Mau nang bangunan ya wis nggak kuat, mau nyopir lagi kayaknya udah, kalau usia udah tua kan ya udah susah tuh. Saya nyoba usaha lele itu, budidaya lele itu kan bisa. Kalau lele kan misalnya kan bisa untuk kerja lainnya. Kalau udah makan lele bisa ke sawah, macul apa itu, tani itu. Kalau untuk perairannya itu perlu ganti boleh Pak? Oh perlu, Perlu. itu tiap minggu harus ganti airnya kalau yang memang bagus, untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di kolam. Kan itu melendir, airnya kan jadi ya kayak itulah, jelek toh. Nanti tiap minggu kalau bisa diganti. Niku air nopo niku tenang apa makanya enten menggunakan filter gitu Pak? Air tenang, Air tenang. tenang. Kalau lele air nggak perlu pakai Perlu filter. filter, nggak perlu. Maksudnya sing untuk itu Iya, maju. napas itu toh Iya. nggak perlu kalau lele, nggak perlu. Air tenang pun hidup Gitu. lele. Kalau buat dari cuacanya sendiri itu berpengaruh nggak sih, Pak? Pengaruh sekali cuaca kemarau, nah itu yang susah. Sebenarnya ya di samping air di sini kan susah, terus bibitnya itu kalau kemarau kurang baik, kadang-kadang itu cepat kena penyakit jamur itu musim kemarau. Apalagi kalau hujan panas, wah itu susah sekali. Kalau hujan terus malah nggak apa-apa, tapi kalau terang-terang aja nggak apa-apa, tapi bagus nak hujan terus. Pengalaman saya selama 1 tahunan lah. 1 tahun. Terus pernah mengalami kolam jebol niku napa belum Pak? Selama ini saya belum. Belum. Selalu saya sih kolamnya tak perhatikan lah. Kalau udah disat, udah nggak ada lelenya, dibersihin, dibetulin yang rusak gitu. Masalahnya itu nggak permanen tanah. Nanti bisa lihat kolamnya kalau mau foto. Sudah Kak, cukup sekian dari kami Kak. Terima kasih atas jawabannya tadi yang sangat
memastikan bagi kami. Oke ya, sama-sama ya. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya buat kami, Pak. Ya, ya. Ya udah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.